Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sobat bonsai, dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana melakukan perawatan, terutama ini untuk jenis Ficus beringin kimeng ya. Terbiasa dengan musim seperti ini, banyak sekali mungkin untuk bahan punya teman-teman sering terjadi kuning pada daun rontok, kemudian terubus lagi kuning pada daun lagi rontok. Ini kenapa? Karena mungkin curah hujan terlalu tinggi, itu yang pertama. Karena air hujan mengandung zat asam yang sangat tinggi sekali ya. Kita perlu untuk menetralkan zat asam itu, nanti bagaimana saya akan berbagi untuk teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena kurang panas ya. Ini terutama untuk jenis Ficus yang jenis kimeng ini sangat rentan sekali di musim penghujan. Mungkin untuk jenis Ficus yang lain seperti silver atau elegant mungkin agak sedikit tahan ya. Bahkan mungkin bahan punya teman-teman sendiri, untuk kimeng ada yang bertahan tidak terjadi rontok kuning ya, kuning terus rontok ya. Mungkin karena itu tanaman sudah lama, akarnya sudah kuat menjangkau ke tanah. Oke, seperti apa nanti tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita terus sama-sama belajar dan berbagi ya. Sebelum saya mau berbagi ke teman-teman, ini saya ambilkan contoh untuk bahan bonsai beringin saya. Ini gabungan dari budidaya turun cangkok. Untuk update penanaman bahan ini sudah saya berbagi juga untuk teman-teman beberapa bulan yang lalu. Kita lihat di sini kondisi daunnya, biasa ya. Apalagi ini tanaman baru, belum ada beberapa bulan, karena curah hujan yang sangat ekstrim. Bahkan hari ini dari pagi, sekarang udah agak sedikit siang, mendung ya. Nah, seperti ini banyak sekali daun yang menguning ya. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita langsung saja. Tahap awal nyampe nanti saya akan lakukan proses penanganan bahan bonsai ini. Oke, saya akan menurunkan untuk gentengnya dulu, karena di sini ayam tetangga banyak sekali ya. Kalau tidak saya tutup genteng begini, medianya biasa ayam cari makan di sini, tanahnya bisa keluar semua. Oke, untuk tahap awal lakukan penyiraman yang full ya, nyampe air ini tembus ke dasar dinding ground paling bawah. Ini kenapa saya lakukan seperti ini? Tentunya media tanam ini terkena air hujan full zat asamnya ya, biar ini terbilas. Oke teman-teman, untuk tahap kedua ini saya siapkan dolomit ya. Ini kita beli di toko pertanian banyak sekali dan harganya sangat terjangkau, murah sekali. Ini bertujuan untuk mengurai, untuk menetralisirkan zat asam pada air hujan yang ada di media tanam kita. Untuk yang kedua saya persiapkan, saya pakai Starban. Ini apabila di media tanam ada hama tanah ya, seperti cacing, uret, semut dan lain-lain. Tapi apabila tidak ada, kita tidak perlu campur, tidak apa-apa. Nah, dan yang ketiga sudah saya persiapkan. Ini saya pakai NPK Mutiara ya, yang dosis 16-16. Saya sarankan untuk pemberian pupuk NPK Mutiara seperti ini untuk teman-teman kalau tanamannya sudah lama, akar sudah
menjangkau tanah, saya sarankan jangan pakai. Kita cari yang irit saja. Saya biasa pakai bubuk kandang kotoran sapi atau kotoran kambing, saya rendam pakai air. Airnya saya manfaatkan untuk penyiraman. Berhubung ini tanaman baru 2-3 bulan di lahan ground, biar untuk pengangkatan penyuburan cepat ya. Tapi nanti kalau setelah akar menembus tanah, saya tetap tidak pakai ini. Hati-hati, karena apa? Pupuk ini cuma untuk pengangkatan pertumbuhan, biar nanti tanaman kita di lahan ground tidak ketergantungan oleh pupuk kimia. Oke, untuk penyampuran biasa dolomit saya kasih di ember, bisa juga langsung ditaburkan di media tanam dinding ground kita. Tapi saya simple biar cepat merata ke tanah seperti ini. Ini kita kasih banyak tidak apa-apa ya kalau dolomitnya, karena kita juga menyeimbangkan curah hujan juga. Nah, kalau teman-teman media tanam ada hama tanah, kita bisa langsung campurkan di sini. Tapi kalau media tanam kita yang di lahan ground tidak ada hama tanah, kita tidak perlu ya. Sedikit saja ya, tidak usah banyak-banyak. Nah, kira-kira sekian. Nah, setelah seperti ini, kita langsung kasih air full. Oke, kita langsung menuju ke bahannya ya. Nah, kita sederhana, kita langsung siram begini saja. Ini dengan diameter lingkar untuk dinding karpet ini, lingkarnya ya, ini 2,5 meter. Saya pakai 1 ember sedang ya untuk penyiraman air dolomitnya. Untuk tahap terakhir, saya pemberian pupuk NPK Mutiara. Nah, kenapa ini saya taburkan? Variatif juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman pengennya cepet NPK ini menyatu dengan keseluruhan tanah yang ada di dinding ground, bisa dicampur dengan air, kita siramkan. Ini saya taburkan biar terurainya secara bertahap. Kenapa? Karena dinding ground ini cuman ketinggian saya kasih 20 cm ya, tinggian dinding ground. Kalau saya larutkan di air, saya siram, sayang airnya langsung turun ke tanah, nanti rumput-rumput di sekitaran dinding ground sini pasti akan cepat subur ya. Jadi saya ambil kesimpulan, saya taburkan, nanti saya lakukan penyiraman sedikit saja. Kalau nanti terkena air hujan mungkin sudah larut ya. Ini NPK ini larutnya cepet banget terkena air. Terkhusus untuk jenis Ficus beringin kimeng ini ya, untuk di musim seperti ini, hujannya yang sangat full, curah hujannya sangat tinggi, kita perlu perawatan rutin ya untuk mengatasi daun menguning rontok, karena mungkin sinar matahari juga kurang, sedangkan setiap tanaman perlu full sinar matahari.
Apabila teman-teman di tempat teman-teman itu curah hujannya sangat tinggi, habis hujan usahakan penyiramannya malah full untuk menetralisirkan zat asam biar terurai, terbilas sama air biasa. Nah, terlebih seperti ini dolomit masih ada sisa-sisa ya. Nah, seperti ini masih bertahan lumayan lama, tidak langsung larut terkena air. Biarpun larut tapi sekitar masih 15 sampai 10% bahkan 20% masih ada sisa ya. Jadi untuk pemberian tahap berikutnya dolomit kita lihat sikon, tergantung curah hujan juga. Kalau hujannya full tinggi banget kita bisa kasih tiap 1 bulan sekali. Dan untuk NPK Mutiara sendiri kita bisa lihat kondisi atas. Apabila terobosan daun masih full, masih banyak, kita jangan pemberian penambahan untuk pupuk kimia, berarti media tanam di bawah untuk nutrisinya masih full juga. Kita bisa perhatikan untuk pemupukan kimia ataupun pemupukan pupuk kandang, sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk ciri-ciri daun tahap pemupukan kita bisa perhatikan apabila pada ujung sudah stuck, tunas barunya tidak tumbuh, kita siap untuk lakukan untuk pemupukan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua, dan mungkin tadi ada sedikit kekurangan saya berbagi untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi di video saya ini. Kita tetap sama-sama berbagi dan bertukar pendapat. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang lebih recommended lagi untuk mengatasi satu, bahan bonsai beringin kimeng terkhususnya di musim penghujan sering terjadi kuning dan rontok, tumbuh lagi kuning dan rontok lagi. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, ataupun nanti teman-teman yang kemarin minta review ulang untuk bahan bonsai yang lainnya di lahan saya, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, mungkin karena waktu juga keadaan, dan mungkin saya nanti akan selalu cek-cek ya komen-komen untuk teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.